Selamat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa kita semuanya dilawat dan berkat oleh Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika beberapa waktu bulan yang lalu, ketika saya sedang ngobrol dengan seorang sahabat saya, dengan seorang teman saya, dan dia sempat berkata kepada saya bahwa tolong doakan saya karena sepanjang perjalanan hidup saya memang ada banyak pergumulan yang kuhadapi, yang kualami di dalam kehidupan saya, tetapi saya merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat ini itu sangat berat buat saya, dan seolah-olah sepertinya tidak ada jalan keluar sama sekali. Jadi tolong bantu saya dalam doa sehingga kiranya Tuhan berikan jalan keluar buat saya. Dan sempat berpikiran bukan, dan saya hanya berkata kepada dia berbicara panjang lebar kepada saya, dan saya berkata kepada dia bahwa tentunya bahwa setiap gembok yang diciptakan tidak mungkin tidak ada anak kuncinya, tapi setiap gembok yang diciptakan pasti ada anak kuncinya. Artinya bahwa setiap persoalan, setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap segala sesuatu yang kamu lagi dalam hidupmu pasti ada jalan keluarnya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana apa yang Bapak Ibu alami pada saat ini. Mungkin kesulitan, mungkin tantangan, pergumulan dalam usaha, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan di dalam apapun juga, bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Tapi kadang-kadang tidak mau supaya Tuhan harus bekerja dengan waktunya kita. Dan ketika Tuhan belum bekerja sesuai dengan waktunya kita begitu putus asa dan kita begitu hilang harapan. Kenapa? Karena kita menuntut Tuhan untuk bekerja dengan waktunya kita, dengan maunya kita. Tapi waktu Tuhanlah yang terbaik. Dan ketika saya sampaikan kepada saya tahu teman saya bagaimana, katanya puji Tuhan ada jalan keluar. Artinya bahwa saya tidak banyak berkata kepada dia, yang dia bicara panjang lebar, tapi dia banyak berbicara kepada dia. Saya sampaikan kepada dia bahwa setiap gembok yang diciptakan pasti ada anak kuncinya. Amin. Tapi kasih oleh Tuhan, saya mau berbicara bahwa apa semestinya kita lakukan ketika kita mengalami kesulitan hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat bersama kebenaran firman Tuhan. Langkah-langkah apa yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kesulitan hidup, tantangan, persoalan yang seolah-olah bahwa tidak ada jalan keluarnya sama sekali. Mari kita melihat apa yang kita perlu lakukan. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya minta yang kasih Tuhan kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sudi kiranya bisa bangkit berdiri dan kita baca ayat-ayat ini silih berganti. Saya membacakan ayat bernomor ganjil dan saya minta kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku untuk membacakan ayat-ayat yang bernomor genap. Ayat 1 sampai ayat ke-9 saja. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat kedua. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang yang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 9 kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, apa yang semestinya kita lakukan ketika kita sedang berada dalam situasi yang sulit? Yang pertama bahwa kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita, kita melihat di ayat yang ke-7b. Yang pertama bahwa berhenti menyesali diri dan pandanglah Tuhan. Ayat yang ke-7b bilang begini, Bapak Ibu, saya baca sekali lagi buat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Tolong bantu saya LCD ditampilkan di situ. Ayat ke-7 udah katakan begini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Ayat ke-7b, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, sementara aku turun ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yang pertama, apa semestinya kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita sedang mengalami kesulitan yang sulit? Apa yang semestinya kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami tantangan di dalam kehidupan ini? Yang pertama, bahwa berhenti menyesali diri dan pandanglah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ketika kita membaca dari ayat yang pertama, bahwa dia katakan begini, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Menjadi pertanyaannya, sesudah itu, sesudah apa? Tentunya bahwa sesudah Yesus membuat mujizat di Kana, di Yohanes pasal yang kedua, dan juga sesudah Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di Yohanes pasal yang keempat, dan juga sesudah ketika kita melihat di Yohanes pasal 4 ayat yang ke-46, yaitu maka Yesus kembali lagi ke Kana, ke Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit, dan Yesus menyembuhkan anak itu. Artinya bahwa sesudah Yesus membuat mujizat di Kana, ketika Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana anaknya, dan sesudah Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, sesudah itu Yesus pergi ke Yerusalem. Dan ketika kita melihat di dalam Yohanes pasal kelima ayat yang pertama, bahwa sesudah itu, sesudah apa? Sesudah Yesus selesai membuat mujizat, sesudah Yesus selesai berjumpa dengan perempuan Samaria, sesudah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, sesudah itu Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di Yerusalem, ayat kedua, Yohanes yang kelima ayat kedua, dan di Yerusalem di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda artinya rumah kemurahan. Bethesda artinya bahwa rumah belas kasihan. Dipakai kasih oleh Tuhan. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Artinya bahwa serambi-serambi itu ada banyak orang sedang mengalami persoalan di situ. Mereka berbaring di situ, mereka menunggu ketika air di kolam itu, mereka Tuhan turun ke kolam itu untuk digoncangkan. Sampai terdahulu untuk masuk ke kolam itu dia mengalami kesembuhan. Dan orang-orang mereka berjejer di situ di serambi-serambi itu, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, mereka sedang menunggu apabila ketika malaikat Tuhan mengotakkan air itu di kolam itu, sampai terdahulu masuk ke situ, mereka mengalami kesembuhan. Jadi tidak semua orang yang masuk ke situ, tapi orang yang terdahulu, yang lebih dahulu masuk ke kolam itu, yang mengalami kesembuhan. Dan termasuk orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang yang sedang mengalami persoalan demi persoalan di situ juga ada seorang lumpuh yang 38 tahun dia lumpuh. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, ketika kita melihat di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, ayat kelima. Dan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, maka Yesus menawarkan pertolongan kepada dia, maukah engkau sembuh? Ayat ke-7 katakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku.
Poin yang pertama, apa semestinya kita lakukan ketika kita sedang dalam situasi sulit? Yang pertama, berhenti menyesali diri dan pandanglah Tuhan. Kenapa orang lumpuh ini dia menyesali diri? Yang pertama, dia menyesal karena orang lain turun mendahului dia. Yang berikutnya, bahwa dia menyesal karena tidak ada orang yang dapat menolong dia. Dia menyesal karena tidak ada orang yang dapat peduli dengan dia. Dia menyesal karena akibat daripada dosa. Ketika kita melihat di ayat 15, ketika Yesus berjumpa dengan dia di bait Allah, Yesus katakan kepada dia, kamu berhenti berbuat dosa supaya sesuatu yang terjadi tidak lebih buruk daripada saat ini. Artinya kita tahu persoalan orang ini karena dosa. Dia menyesal karena akibat daripada dosa, maka dia lumpuh, dia mengalami kelumpuhan. Artinya bahwa dia lumpuh bukan hanya secara lumpuh jasmani, tapi dia juga lumpuh rohani, hilangnya koneksitas dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih oleh Tuhan, orang ini menyesal. Dia menyesal karena tidak ada orang dapat menolong dia. Dia menyesal karena tidak ada orang yang dapat peduli dengan dia. Dia menyesal karena ketika dia mau melangkah ke kolam itu ada orang yang sudah mendahului dia. Dia begitu menyesal. Dia menyesal karena akibat daripada dosa. Maka dia lumpuh selama 38 tahun. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan tahu akan hal itu. Alkitab katakan bahwa Tuhan melihat, Tuhan ikut melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan ikut merasakan apa yang dia rasakan pada saat itu. Tapi saudara-saudara berdoa oleh Tuhan. Tapi di tengah-tengah penyesalannya, Yesus bertanya kepada dia, ada 6 pembantu saya, maukah engkau sembuh? Tentunya bahwa Yesus menatap dia dengan tatapan penuh kasih, dan juga suatu pertanyaan kepada dia. Orang itu begitu menyesal karena tidak ada orang dapat menolong dia. Orang itu menyesal karena tidak ada orang peduli dengan dia. Orang itu menyesal karena akibat daripada dosa, dia mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Tapi di tengah-tengah penyesalan itu, Yesus menatap dia penuh kasih. Dan Yesus berkata kepada dia, maukah engkau sembuh? Kita melihat sini tujuan Yesus menawarkan pertolongan kepada orang ini untuk membangkitkan pengharapan daripada dia. Tentunya mungkin sudah lumpuh selama 38 tahun, seolah-olah orang tidak ada harapan lagi. Tidak ada orang peduli dengan saya. Tidak ada orang yang dapat menolong saya. Sudah seperti sudah putus asa. Tidak ada harapan lagi. Tujuan daripada Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada dia untuk membangkitkan bagaimana pengharapan orang ini sebenarnya. Tapi ketika kita melihat bagaimana jawaban ini, dia tidak menjawab Tuhan, tapi justru dia menyalahkan orang lain. Dia ada 6 Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7, kalau bantu saya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku. Tidak ada orang peduli dengan aku. Tidak ada yang dapat menolong saya. Ketika aku mau melangkah ke kolam itu, orang lain sudah mendahului saya. Dia putus asa, dia hilang harapan. Tuhan, tidak ada yang dapat menolong saya. Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tapi kasih oleh Tuhan, sebenarnya Yesus mau berkata kepada dia, orang lain tidak peduli dengan kamu, orang lain tidak menolong kamu, tapi aku hadir di sini. Aku hadir di sini, dan akulah Raja atas hidupmu. Akulah Tuhan atas hidupmu. Akulah penguasa tertinggi. Akulah yang menciptakan engkau. Akulah yang mendesain engkau. Akulah Raja. Akulah Kurio. Aku datang memberikan jawaban kepadamu. Aku datang untuk memulihkan engkau. Aku datang untuk menyelamatkan engkau. Seberapa banyak daripada kita yang suka menyalahkan orang lain. Yesus berkata, aku ada. Aku ada. Tapi berkata Tuhan, Yesus berkata bahwa akulah Raja atas hidupmu. Akulah Tuhan atas hidupmu. Akulah penguasa tertinggi. Akulah Maha Kuasa. Akulah El Shaddai. Orang lain tidak peduli dengan engkau. Engkau bisa melihat itu. Orang lain tidak menolong engkau. Engkau bisa melihat itu. Tapi aku hadir. Dan kehadiran saya itu sudah lebih dari cukup.
Amin Bapak Ibu. Allah menawarkan pertolongan kepada si lumpuh, membuktikan bahwa dia peduli. Kenapa dia menawarkan pertolongan kepada dia? Membuktikan bahwa Allah peduli dan Allah mengasihi dia. Begitu juga dengan kita. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, mungkin tidak ada orang yang peduli dengan kita. Mungkin tidak ada orang yang dapat menolong kita, yang orang tak ada. Tapi Yesus senantiasa hadir, dan Yesus pasti menolong. Katakan amin. Yesus mengerti persis tentang apa yang sedang terjadi. Boleh? Yesus mengerti persis apa yang dialami, dirasakan oleh si lumpuh ini. Yesus hadir, dan Yesus peduli. Kalau Yesus peduli dengan si lumpuh ini, maka Yesus peduli buat Bapak Ibu dan saya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah apa? Mengerti, Allah peduli. Kehadiran Yesus itu sudah lebih daripada cukup. Allah melihat dan tahu tentang keberadaan kita. Allah tidak hanya sekedar tahu, tapi Allah merasakan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Apa sedang terjadi dalam rumah tangga kita, apa sedang terjadi dalam usaha kita, apa sedang terjadi dalam sekolah kita, apa sedang terjadi dalam pelayanan kita, apa sedang terjadi dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan mengerti persis dan Tuhan tahu. Katakan amin. Mazmur 139 ayat kedua. Bilang begini. Mazmur 139 ayat kedua. Tolong bantu saya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Artinya bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Amin. Tidak ada hal yang tersembunyi. Apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini, Tuhan tahu. Tuhan merasakan. Orang lain tidak tahu. Kalau saudaramu, tetanggamu tidak peduli, orang yang ada di tetangga di sekelilingmu tidak peduli, no problem. Tuhan peduli. Suamimu tidak peduli, istrimu tidak peduli, anak-anakmu tidak peduli, orang terdekatmu tidak peduli. Tuhan senantiasa peduli. Tuhan tahu, dan Tuhan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Katakan amin. Allah mengerti ketika kita duduk, Allah mengerti ketika kita berdiri, dan Allah akan mengerti, Allah tahu ketika kita berjalan. Oleh karena itu berhenti menyesali diri dan pandanglah Tuhan. Ku pandang wajahmu dan apa? Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berhenti menyesali diri dan pandanglah Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Apa yang semestinya kita lakukan ketika kita sedang berada dalam situasi sulit? Berhenti menyesali diri dan pandanglah Tuhan. Yang kedua, apa yang kita perlu lakukan ketika kita sedang berada dalam situasi yang sulit? Yang kedua, ayat yang ke-7b, ayat yang ke-7a, ayat yang ke-7a, yang balik ke Yohanes 5 ayat yang ke-7a. Jawab orang sakti itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke goncang. Yang kedua, berhenti menaruh pengharapan kepada manusia. Ya, menaruh pengharapan kepada manusia pasti kecewa. Kata kami,
Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, harapan daripada si lumpuh ini, kalau bisa ada orang yang dapat menaruh belas kasihan kepada dia. Harapan daripada si lumpuh ini, kiranya ada orang yang dapat membantu dia untuk menurunkan dia ke kolam itu ketika malaikat turun untuk goncangkan air itu. Karena Alkitab katakan bahwa siapa yang terdahulu masuk ke kolam itu dan mengalami kesembuhan. Oleh karena itu dia punya pengharapan besar. Ketika kiranya ada orang sekelilingnya menaruh belas kasihan kepada dia. Ketika air digoncangkan, kiranya ada yang bawa dia ke kolam itu supaya dia bisa menerima kesembuhan. Itu harapan daripada si lumpuh itu, Bapak Ibu oleh Tuhan. Si lumpuh menaruh pengharapan kepada orang-orang sekelilingnya. Kiranya orang sekelilingnya bisa menolong dia. Kiranya orang sekalian bisa peduli dengan dia. Ternyata Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, dan orang berpikir kita sama-sama susah, men. Soalnya ini bukan semuanya masuk sembuh, tapi yang terdahulu dia sembuh. Ini sama-sama siaga. Karena sesekali waktu kalau malaikat untuk goncangkan air itu, sahabat terdahulu dia masuk, dia kesembuh. Padahal di dalam Amsal 19 ayat 7, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah pasti diperhatikan oleh Tuhan. Ya, ayat ke-17 itu seperti ini. Ya. Tetapi orang-orang sekelilingnya mereka berpikir bahwa kita juga susah. Nah ini, siapa mau tolong siapa? Tapi itu tidak ada dalam jemaat Bukit Sion, kan? Kita saling tolong menolong, memperhatikan satu sama lain. Luar biasa. Orang lumpuh ini dia menaruh pengharapan dia. Menaruh pengharapan yang besar kepada orang-orang sekelilingnya. Supaya orang-orang sekelilingnya bisa menolong dia, bisa membantu dia ketika air itu digoncangkan. Mereka bisa membawa dia ke kolam itu supaya dia masuk ke kolam itu dan sembuh. Ternyata apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Dan tentunya bahwa sesuatu yang kita harapkan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, maka pastinya kecewa. Amin. Ya. Tentunya bahwa si lumpuh pasti kecewa, putus asa, hilang harapan. Sepertinya tidak ada harapan lagi, karena orang yang tidak ada dapat menolong dia. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Ayo kita katakan, jangan menaruh harapanmu kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengalahkan kekuatannya, mengalahkan kekuatannya. Yeremia 17 ayat 5. Dan mengalahkan manusia, mengalahkan kekuatannya sendiri. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ke-7. Ayat ke-7 dulu. Ayat ke-7. Tapi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, si lumpuh ini dia menaruh pengharapan yang besar kepada orang-orang sekelilingnya. Si lumpuh ini dia punya pengharapan besar kalau bisa orang-orang teman-teman yang sedang ada bersama-sama dengan dia bisa membantu dia, bisa menolong dia. Tapi itu tidak terjadi, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Dan tentunya bahwa dia sedang mengalami keputusasaan. Lalu bagaimana dengan kita? Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa kita jangan menaruh pengharapan kita kepada manusia, tapi menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Katakan amin. Ya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Dan ketika orang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, ketika orang bersandar kepada Tuhan, ketika orang bergantung kepada Tuhan, ayo kita katakan bahwa diberkati dia. Kita melihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 bilang begini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. 1 Petrus 2. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya,
Ketika kita melihat, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Artinya bahwa setiap orang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, setiap orang bergantung kepada Tuhan, setiap orang bersandar kepada Tuhan, setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa mustahil dipermalukan, mustahil dikecewakan. Orang bersandar, orang berharap, orang bergantung, orang menaruh pengharapannya, orang menaruh hidupnya, orang menaruh hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, mustahil dipermalukan, mustahil dikecewakan. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada orang lain, maka Alkitab katakan bahwa tertutuklah dia. Setiap orang yang mengandalkan manusia, setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada manusia, Alkitab katakan bahwa tertutuklah dia. Tetapi orang mempercayakan hidupnya, orang bersandar kepada Tuhan, orang bergantung kepada Tuhan, orang berharap kepada Tuhan, orang-orang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Alkitab katakan diberkatilah orang. Katakan amin. Mazmur Roma 10 ayat 11 dalam bantu saya. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya hidupnya kepada Tuhan mustahil dipermalukan. Mustahil. Dan itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Dia sendiri hidup kita. Dia sendiri hidup kita. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Orang menaruh pengharapan kepada Tuhan, orang bersandar penuh kepada Tuhan, orang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mustahil dikecewakan, mustahil dipermalukan. Tidak akan mungkin. Mustahil. Mustahil. Kau usah takut. Nanti kau katakan, aku akan berperan di kantin, kau akan diam saja. Engkau akan diam. Yang ketiga, apa sih mestinya kita lakukan ketika kita sedang situasi sulit? Yang pertama, berhenti menyesali diri dan pandanglah Tuhan. Karena Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Gak usah menyesali diri, pandang Tuhan. Yang kedua, apa sih mestinya kita lakukan ketika kita dalam situasi yang sulit? Yang kedua, berhenti menaruh pengharapan kepada manusia karena pasti kecewa. Yang ketiga, ayat ke-8 dan ke-9, kata Yesus, Yohanes ya, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yang ketiga, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Katakan amin. Yang pertama, berhenti menyesali diri dan pandanglah Tuhan. Yang kedua, berhenti menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan ketiga, mendengar dan melakukan. Bapak Ibu pulang pada sore hari ini, BBM bukan bahan bakar minyak, tapi yang pertama, berhenti menyesali diri, pandang Tuhan. Yang kedua, berhenti menaruh pengharapan kepada manusia. Dan ketiga, mendengar dan melakukan. Tuhan minta kepada kita supaya bukan hanya sekedar kita percaya kepada Dia,
Tuhan minta kepada dia bukan sekedar kita mempercayakan hidup kita kepada dia. Tuhan minta kepada kita supaya bukan sekedar kita bergantung, berharap, bersandar kepada dia, tapi Tuhan minta kepada kita supaya mendengar dan melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan ketika kita mendengar dan kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, maka kita berjalan mujizat di mujizat. Katakan amin. Alkitab katakan jelas bahwa yang dikasih oleh Tuhan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, garis bawahi, dan pada saat itu juga tidak tunggu besok, tidak tunggu tahun depan, tidak tunggu 5 tahun, tidak tunggu 10 tahun, tidak tunggu 20 tahun, tapi pada saat itu angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itulah, jika engkau taat, maka engkau mendapat mujizat. Kata kami, Tuhan menuntut kita bukan sekedar percaya, tapi dengar dan lakukan. Yohanes 11 ayat 40 dan 41. Coba bantu saya. 40. Ini kisah tentang Lazarus. Yohanes 11 ayat 40 dan 41. Ayat 40. Tapi Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 51. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengarah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus berkata kepada Marta Maria, angkatlah batu itu. Angkatlah batu itu. Mereka katakan, sudah bau. Tapi Yesus katakan, jika engkau taat angkat batu itu, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Orang percaya dan taat, dia akan melihat mujizat Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Taat, tidak ada alasan titik. Katakan kepada kiri kanannya, tidak ada alasan titik. Taat itu. Taat, T-A-A-T, tidak ada alasan titik. Seberapa banyak daripada kita suka mencari alasan. Orang suka mencari alasan, tidak mengalami sesuatu yang baik dalam hidupnya. Katakan amin. Tuhan minta kepada kita bukan sekedar percaya, tapi taat. Jadi kalau kita taat, dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, kita mengalami sesuatu dalam hidup kita. Tidak ada alasan titik. Gak suka, enggak boleh suka mencari alasan. Tidak ada alasan, suka mencari alasan. Tidak ada masalah, suka buat masalah. Duduk pada waktu semua Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Kasih dulu tertawa. Iya, saya ngomong benar Bapak Ibu. Ya toh. Bukan sekarang banyak, kalau kita tahu dari kejadian sampai wahid biro, itu masih seperti alih Taurat aja. Kalau tidak kita lakukan, kita nggak mengalami sesuatu. Tapi tahu firman Tuhan dan lakukan, mengalami sesuatu. Dua firman Tuhan katakan, ampunilah dia, diampuni. Ya. Firman Tuhan katakan, kasihlah saudaramu, ya kasih ke saudaramu. Ya, simpel aja sebenarnya. Yang buat ribet itu sebenarnya kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Tapi kita tahu dengan firman Tuhan kita lakukan, kita mengalami sesuatu. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Ketika kita melihat bagaimana mujizat di kanan, pelayan itu mereka tidak, oh gak bisa nih, sesuatu gak masuk akal nih. Kita melihat Yohanes pasal kedua. Yohanes pasal kedua. Saya baca buat Bapak Ibu. Yohanes pasal kedua. Versinya lama sekali. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kanan, di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Hari kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ayat kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan, ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Ya, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya dan seterusnya. Tidak usah mencari alasan. Dengar, lakukan, ada mujizat. Katakan amin. Mujizat terjadi karena adanya ketaatan situ. Percaya dan ketaatan bagaikan posisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Amin. Dengar. Dan lakukan firman Tuhan, dia mengalami sesuatu. Ya. Bagus kalau ketaatan mendatangkan mujizat. Yang berikutnya, ketaatan mendatangkan berkat. Lukas 5 ayat 6 dan ayat 4 sampai ayat 6. Lukas 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertobatlah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Ayat ke-5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruh, aku akan menyebarkan jala juga. Ada 6. Dan setelah mereka melakukannya, garis bawahi. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kita akan mendatangkan berkat. Katakan amin. Karena mereka nggak lakukan, nggak mungkin. Kalau sih aku enggak, saya kan ahli. Ya. Yesus kan bukan kayu, masa mau ajar saya yang ahlinya di sini? Tapi tidak, kita akan mendatangkan berkat. Apa semestinya kita lakukan dalam kehidupan kita? Ketika kita sedang berada dalam situasi sulit, 3 hal ini, BBM. Berhenti menyesali diri depan nama Tuhan. Yang kedua, berhenti menaruh pengharapan kepada Tuhan. Berhenti menaruh pengharapan kepada manusia, tapi menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan ketiga, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Ku pandang wajahmu, saya ulang bagi berdiri semuanya. Dan ku berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yuk, tanyakan pujian ini. Ku pandang wajahmu. Ya. Bukan yang kekuatan. Dan kan Bapak pujian Bapak Ibu ya. Pandang, gak usah menyesali diri. Pandang Tuhan. Berhenti menaruh pengharapan kepada manusia, dan kita akan kecewa. Mendengar dan melakukan firman Tuhan terus. Nanti pujian ini. Inilah kami Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi biarlah Bapak terus bekerja, sehingga apa yang kami terima pada sore hari kami lakukan itu